Seorang wanita ini kan sejatinya lemah, lembut, perlu pengertian. Itu kan kodratnya ya, Iya, kodratnya. iya, iya. Nah ini yang dimanfaatkan oleh sindikat jaringan narkotika untuk mengalihkan perhatian aparat. Karena mungkin kita selama ini berpikir, nggak mungkin lah seorang wanita, oh nggak mungkin Iya. lah seorang ibu rumah tangga. Nah celah inilah yang kemudian dimasuki oleh para. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Memorandum TV. Kali ini kita akan mengulas terkait ibu rumah tangga dan narkoba. Hari ini kita sudah kehadiran tamu spesial dari Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya, dan saat ini lagi ada di hadapan saya Bapak Kombes Pol Heru Prasetyo, Sarjana Ilmu Kepolisian, Magister Humaniora. Jadi ibu rumah tangga dan narkoba. Ya. Ini tren baru atau memang sebenarnya eksis sudah lama tapi memang muncul kembali, Pak? Sebetulnya keterlibatan perempuan, khususnya ibu rumah tangga di circle peredaran gelap narkotika itu sudah lama, Mbak Anis ya. Namun menjadi fenomena baru atau menjadi isu baru ketika beberapa waktu yang lalu rangkaian peringatan Hari Anti Narkotika Internasional yang jatuh setiap tahunnya di tanggal 26 Juni, Bapak Kepala BNN RI, Komisaris Jenderal Polisi Martinus Huko menyampaikan bahwa 10% dari tersangka yang ditangkap periode April hingga Juni, 10% itu adalah ibu rumah tangga. Nah, Bapak Kepala BNN RI menarik benang merah dari fakta itu. Ini merupakan gejala yang mengkhawatirkan sejatinya. Karena sekali lagi kita tahu bahwa ibu rumah tangga, kita membayangkan sosok ibu kita gitu loh Mbak Anis ya. Kalau ibu sekali, kita Pak. saja sudah terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika, bagaimana dengan putra putrinya itu? Betul Isunya sekali. itu Mbak Anis. Iya, jadi sebenarnya 10% itu ya, Sobat Memorandum ya, itu sebenarnya sangat besar loh. Mengingat ibu rumah tangga di Indonesia ini juga sangat banyak sekali pekerjaannya ya Pak ya. Nah, apakah ini karena adanya faktor ekonomi atau kurangnya pengawasan, atau mungkin ibu rumah tangga itu kan sebenarnya sangat fleksibilitas ya Pak ya, Iya. nganterin anak sekolah, arisan, ketemu orang ini, dan kehidupannya tuh lebih fleksibel. Iya. Apalagi di era digital sekarang Pak ya, Betul. komunikasi dan hedonisme segala macam. Nah, Iya. apakah itu salah satu faktor juga Pak terkait? Ya, faktor pemicu yang utama memang faktor ekonomi, Ekonomi, Mbak Anis ya. ya. Tetapi kan kalau kemudian kita bandingkan apple to apple, menjadi tidak sebanding ketika ini kita bicara tindak pidana loh. Betul. Kalau kamu bilang memenuhi kebutuhan ekonomi dari berdagang atau berjualan narkoba, berarti kamu juga bisa melakukan hal yang sama atau kejahatan yang sama untuk tujuan yang sama juga. Nah itu kan tetap nggak bisa. Iya. Artinya di sini lebih cenderung kepada kekuatan moral seorang ibu. Kalau boleh berandai-andai, kalau seorang ibu itu menyadari dengan sungguh-sungguh peran serta sekaligus dampak dari apa yang dia perbuat, saya yakin seorang ibu rumah tangga akan kuat menghadapi godaan dari para bandar narkotika ini. Empatinya ya Pak Iya. ya, karena seorang ibu. Tapi yang menarik lagi nih Pak, sebenarnya modus operandi ya, modus operandi. Nah, motifnya selain faktor ekonomi itu kan memang dari luar ya Pak ya. Iya. Nah, dari sisi internal sendiri, selain tadi adanya faktor keimanan tentunya ya Pak ya, faktor keyakinan. Nah, sebenarnya yang paling riskan dari ibu-ibu itu apa Pak kalau terkait narkoba itu Pak? Ya, ada dua yang paling riskan berdasarkan data yang kami peroleh, Mbak Anis. Yang pertama, kalau kita bicara ibu rumah tangga dalam konteks sebuah keluarga normal, berarti ada pasangannya. Siapa itu Mbak Anis? Suami dong. Suami. Iya, Nah, suami ini ternyata menjadi trigger dalam perbuatan yang dilakukan oleh sang istri. Mohon maaf, data menyebutkan bahwa ada tanda kutip perlakuan yang berlebih dari sang suami ini kepada istrinya. Perlakuan. Ya. Iya. Sehingga bisa kita kategorikan sebetulnya kalau kita bicara yuridis formil ini KDRT. Karena memaksa istrinya untuk berbuat semacam itu.
Ini sangat menarik ini. Ya. Ada satu lagi Sobat Memorandum, KDRT. Nah, ternyata KDRT sama narkoba itu ada hubungannya. Nah, ini bagaimana sih Pak garis besar benang merahnya ya Pak ya? Iya. KDRT itu kan biasanya masyarakat itu ngertinya KDRT bukan dari sisi psikologis, tapi dari sisi fisik. Ya. Nah, apakah ancaman dari pihak suami ataupun tekanan-tekanan itu bisa mempengaruhi psikologis istri untuk bisa sebagai pengedar narkoba itu, Pak? Bisa Mbak Anis. Kalau kita bicara KDRT ya, saya agak ke samping dulu. KDRT itu kan kekerasan dalam bentuk yang pertama kekerasan fisik, kemudian psikis, yang kedua seksual, dan yang keempat penelantaran. Ya, Yang sering terjadi ini dua, kekerasan fisik dan psikis. psikis. Iya. Iya, iya. Ngapunten, seorang istri nggak diajak ngomong suaminya 3 hari itu udah gangguan psikis loh. Wah, ini sebagai perempuan ini kita harus Iya. gimana ya Sobat Memorandum ya? Itu menurut saya udah kekerasan psikis loh. Iya, betul, betul, betul. Belum lagi kalau mungkin ada semacam kekerasan, tekanan, paksaan, intimidasi, bahkan ancaman. Dan ini mungkin bisa terkait kembali lagi ke faktor ekonomi tadi Pak ya. Iya, Adanya betul. kebutuhan yang kurang tercukupi Iya. yang akhirnya suami menekan istri tapi Iya. istri akhirnya berpikir secara jangka pendek. Betul. Mungkin ya Pak ya. Karena sang suami juga menurut saya juga pinter dalam konteks pinter yang negatif ya. Iya. Kodrat seorang wanita ini kan sejatinya lemah, lembut, perlu pengertian. Itu kan kodratnya ya, Iya, kodratnya. iya, iya. Nah ini yang dimanfaatkan oleh sindikat jaringan narkotika untuk mengalihkan perhatian aparat. Karena mungkin kita selama ini berpikir, nggak mungkin lah seorang wanita, nggak Iya. mungkin lah seorang ibu rumah tangga. Nah celah inilah yang kemudian dimasuki oleh para penjahat-penjahat itu Mbak Anis. Jadi yang jadi menarik apakah beliau ini cuma sekedar pengedar Ya. atau pemakai juga sebenarnya, user juga. Nah, kita tunggu dulu jawabannya setelah season break berikut ini. Sahabat Memorandum TV, kita kembali lagi di season kedua. Kali ini kita akan coba mengulik kembali, mengaitkan terkait apakah ibu rumah tangga itu selain ada indikator sebagai pengedar, apakah sebenarnya mereka itu juga pemakai? Nah, dari sini kita akan coba kulik lagi ke Pak Heru. Bagaimana Pak Heru pendapatnya? Apakah seorang ibu itu ada kecenderungan juga sebagai pemakai narkoba? Justru sebelum yang bersangkutan atau ibu rumah tangga ini terjun sebagai pengedar, dia kecenderungannya adalah penyalahguna narkotika. Wow. Iya, kecenderungan seperti itu. Jadi sebelum dia tanda kutip expert masuk ke dunia peredaran gelap narkotika, yang bersangkutan pernah menyalahgunakan narkotika sebelumnya. Ini dari sisi faktor keluarganya nih. Ya. Nah, kadang itu kan ibu itu selain faktor ekonomi lagi, kembali lagi ke faktor ekonomi. Iya. Biasanya apakah ini tuh posisi si ibu itu single parent atau berdasarkan data nih Pak Ya. ya, berdasarkan data sebagai single parent atau sebagai masih beristri atau memang mereka ini sebagai ya rumah tangga yang berantakan. Jadi faktor-faktor seperti itu apakah juga mempengaruhi Pak? Sebetulnya kalau kita bicara rumah tangga yang berantakan atau broken home ya, memang sebagian besar mayoritas berada dalam circle itu, Mbak Anis. Cuma kalau pertanyaannya apakah ini single parent atau kemudian keluarga yang biasa saja, itu 50-50. Tapi basicnya memang keluarga ini kecenderungannya kurang atau tidak harmonis, Mbak Anis. Lantas ini kan sebenarnya tindak kriminal yang sangat berat ya Pak Iya. ya, apalagi kalau misalnya masih sampai pengedar narkoba. Nah, dampak kepada anak, lingkungan sosial. Nah, yang menarik lagi adalah faktor sosial ini Pak. Faktor sosial. Kalau tadi Iya. dari internal keluarga, nah faktor sosial, apakah ada komunitas yang membuat mereka itu terjebak dalam lingkungan setan itu Pak? Sebetulnya kalau komunikasi khusus tidak ada, tetapi memang kelihan dari para bandar itu untuk melihat celah. Jadi melihat peluang ketika mereka melihat sosok seorang wanita atau ibu rumah tangga dalam tekanan ekonomi, ketidakharmonisan keluarga, ditambah tadi Mbak Anis menyampaikan ketidakpedulian lingkungan, karena ini PR besarnya kita. Ketika masyarakat di lingkungan itu tidak menjadi sebuah support system, itu yang berat. Karena dia merasa seolah-olah ya hidup sendiri. Dia merasa seolah-olah tidak diperhatikan oleh lingkungannya. Ini yang sebetulnya yang bahaya juga. Jadi
ya memang ketika lingkungan ini abai, ya pasti potensi penyalahgunaan bahkan peredaran gelap narkotika itu akan menjadi lebih tinggi, Mbak Anis. Nah. Kalau saya mengibaratkan sebetulnya ibarat rumah itu ibu ini pilarnya kalau Pilarnya saya. ya, Iya. Pak ya. Jadi kalau pilar ini sudah ngapunten bahasa saya itu sudah keropos, maka ya tinggal menunggu waktu kapan rumah itu akan Hancur. runtuh, nggih, hancur, Iya. Mbak Anis. Nggih. Yang paling terdampak tentunya dari sisi anak dan keluarga itu sendiri. Iya. Karena pendidikan ini, Pak. Betul. Menarik. Pendidikan, bukan hanya pendidikan anaknya. Nah, sebagai seorang istri, apalagi tadi ibu rumah tangga, apakah ada faktor pendidikan tertentu yang ada celah cenderung mereka itu bisa menyalahkan narkoba terkait tadi, Pak? Ya, kalau pendidikan tertentu saya pikir tidak, Mbak Anis Tidak ya. ya, Pak ya? Tetapi justru pengetahuan yang bersangkutan, pengetahuan ibu-ibu ini tentang bahaya dan dampak buruk narkotika ini yang sebetulnya menjadi concern kami. Meskipun kami rasa Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya sudah over kegiatan lah kalau soal itu ya. Tapi sekali lagi tetap kita tidak akan pernah berhenti, kita tidak akan pernah berkata lelah untuk menyampaikan kebaikan ini ke masyarakat. Iya. Peran BNN ini kalau sudah terjadi lalu development kepada ibu rumah tangga untuk mengembalikan lagi kepercayaan dirinya, untuk mengembalikan lagi lifestyle mereka ke jalan yang benar, itu peran-perannya seperti apa, Pak? Oke. Yang pertama saya bicara penyalahguna dulu karena tadi teori saya mengatakan dia menjadi penyalahguna dulu baru naik menjadi pengedar. Kepada seluruh ibu rumah tangga di Kota Surabaya, apabila sampai dengan saat ini merasa dirinya ketergantungan terhadap narkotika, maka saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu sekalian untuk datang ke kantor kami. Laporkan diri ibu-ibu ke kantor kami dan saya jamin tidak ada upaya hukum. Tidak ada dampak hukum. Jadi kalau ada suara-suara di luar jangan lapor ke BNN nanti ditangkap, tidak. Saya yang menjamin. Yang akan saya lakukan terhadap ibu-ibu adalah satu, hanya rehabilitasi, Mbak Anis. Nah, ini penting ibu-ibu di seluruh Indonesia ya. Ada perlindungan hukum nih dari Bapak Heru dari sini. Karena apa? Biasanya ibu-ibu itu takut karena jangan-jangan nanti aku melapor tapi aku malah dihukum. Nah, itu yang salah. Aku malah dituduh jadi pengedar. Iya. Aku malah ini. Nah, kalau ini sudah terjadi, yang dihimbau adalah segera, bukan bertobat ya. Kalau bertobat itu urusannya pribadi. Betul. Tapi kalau dalam negara segera melapor agar bisa direhabilitasi. Nah, termasuk tadi kalau ada unsur tekanan paksaan dari suami atau dari pihak manapun di luar ibu, tolong laporkan kepada kami. Seringkali kita turun ke lapangan, pertanyaannya sama, apakah kerahasiaan itu dijamin? Ya. Saya jawab di forum ini, di kesempatan ini, kerahasiaan ibu-ibu akan saya jamin sepenuhnya. Karena status ibu-ibu sebagai pelapor itu dilindungi oleh undang-undang. Peraturan pemerintah itu sudah menegaskan, rahasia saksi itu menjadi prioritas utama. Justru sebaliknya, bagi pihak-pihak yang dengan sengaja membocorkan kerahasiaan itu bisa dituntut oleh undang-undang. Sobat Memorandum, tidak terasa waktu juga berjalan. Kali ini kita ada di akhir statement. Nah, berbahas terkait ibu dan narkoba, ini tidak ada ujungnya. Nah, bagaimana kegiatan preventif yang bisa dilakukan oleh BNN untuk membantu ibu-ibu di luar sana, atau mungkin ada teman atau saudara atau tetangga atau siapapun yang dikenal sedang mengalami hal itu. Nah, upaya apa yang bisa dilakukan? Baik, Pak Heru. Ya, makin deep nih Pak ya. Ini makin tegang nih. Nah, bagaimana upaya preventif yang bisa mereka lakukan, Pak? Kalau mereka tidak turut terlibat tapi turut menyaksikan. Ya, bagi ibu-ibu yang menyaksikan di lingkungan sekitarnya, lingkungan terdekatnya ada cycle atau lingkaran peredaran gelap narkotika. Saya mengharapkan partisipasi aktif dan peran sertanya untuk berani melaporkan. Sekali lagi tadi sudah sampaikan bahwa kerahasiaan ibu-ibu akan kami jamin. Dan yang penting juga tadi sudah saya sampaikan, apabila ada saudara, sanak famili, kawan, teman yang terindikasi masih menyalahgunakan narkotika, sarankan untuk melapor ke kami. Melapor ya, Pak. Karena sudah berikan jaminan di tempat ini, saya tidak akan memproses hukum. Satu-satunya tindakan yang saya lakukan adalah rehabilitasi.
Yang ketiga, yang terakhir, tolong apabila ada sekali lagi di lingkungan terdekatnya ada yang masih menggunakan narkotika, tolong jangan dijauhi, jangan dikriminalisasi, jangan. Nah, itu penting. Ya. Peluk dia, rangkul dia, bantu dia untuk lepas dari jeratan narkotika, Mbak Anis. Iya. Jangan ditinggalkan, jangan dijauhi. Biasanya judgmental dari sosial masyarakat itu Iya. yang apalagi orang terdekat. Betul. Biasanya ketika mereka tahu seperti itu, wow, kamu hanya ngabisin duit, kamu menghancurkan diri Jangan, sendiri. Nah, jangan, itu kasihan, nggih. statement-statement seperti itu tidak diperbolehkan. Nah, Iya. itu justru akan mempengaruhi mental mereka ya, Pak ya. Nggih, betul. Jadi sebenarnya narkoba ini adalah musuh yang paling besar ya, Pak ya. Musuh kita bersama, Musuh Mbak kita Anis. bersama Iya, ya. musuh kita bersama. Karena ibu-ibu bukan berarti nanti kalau misalnya mereka lagi menyusui atau hamil itu kan juga bisa mengimbas kepada nutrisi gizi Iya, anak-anaknya sangat semuanya. sangat berpengaruh, Mbak Anis. Iya. Iya. Jadi satu lagi nih Pak, Ya. apakah tadi pengaduan selama itu gratis? Karena biasanya masyarakat kan takut nih, wow jangan-jangan saya disuruh bayar nih kalau Iya. rehabilitasi. Nah Iya. itu bagaimana Pak? Untuk rehabilitasi di tempat kami, rehabilitasi rawat jalan di BNN Kota Surabaya tidak berbayar atau gratis. Nah, gratis 100%. Jadi kalau ada di luar sana yang bilang itu bayar itu apa, itu tidak benar dan bisa dipastikan itu tidak benar ya Tidak Pak ya. benar. Baik Pak, sekarang closing statement terakhir nih Pak. Iya. Himbauan Bapak kepada masyarakat Indonesia khususnya ibu-ibu dan juga anak, ibu rumah tangga apa? Ya, khusus kepada ibu rumah tangga dan anak-anak, tadi Mbak Ani sudah menyampaikan bahwa narkotika ini musuh kita bersama. Daya rusaknya luar biasa. Masa depan Indonesia itu sangat tergantung kepada ibu-ibu khususnya anak-anak. Karena sekali lagi ibu-ibu ini kan tiang agama, tiang rumah, pondasinya sebuah bangunan ada di ibu-ibu. Maka saya harapkan peran serta sekali lagi partisipasi aktif dari ibu-ibu semuanya. Kalau kita ingin menyambut generasi emas di tahun 2045, semua tergantung pada ibu-ibu. Dan ingat bahwa masa lalu tidak menentukan masa depan kita, tapi keputusan ibu-ibu hari ini itulah yang menentukan masa depan kita. Ya, itu para sobat Memorandum TV. Jadi dalam hal ini narkoba dan ibu rumah tangga memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin untuk bisa diberhentikan. Setuju, Mbak Anis. Jadi tetap semangat menjalani hidup, tetap melakukan hal-hal yang positif, bergaul sesuai dengan kebutuhan, dan juga jangan menjadi orang yang konsumtif karena dari faktor ekonomi biasanya para ibu rumah tangga akan terbuai dalam impian-impian dan kamuflase belaka. Stop kembali dalam Memorandum TV. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima kasih, Heru. Mbak Anis.